Selamat datang. Pada kali ini, laman edukasi akan memberikan latihan soal PTS atau UTS atau STS ya, atau PTS, mata pelajaran informatika atau TIK kelas 10 SMA TMA semester 1 kurikulum merdeka beserta kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan untuk latihan soal PTS, UTS, mata pelajaran lainnya, kamu bisa cek di bagian deskripsi. Oke, dan mari kita mulai latihannya. Kita tidak boleh menggunakan aplikasi bajakan karena melanggar haki atau hak atas kekayaan intelektual. Tujuan diberlakukannya haki adalah A. Supaya hasil karya seseorang diperoleh dengan mudah. B. Supaya hasil karya tidak dinikmati semua orang. C. Supaya inovasi dan kreativitas terus berkembang. D. Supaya hasil karya bisa dinikmati dengan gratis. E. Supaya hasil karya seseorang tidak tersebar luas. Maka jawaban yang benar adalah C. Supaya inovasi dan kreativitas terus berkembang. Aplikasi perkantoran adalah aplikasi untuk menunjang tugas administratif perkantoran. Contoh aplikasi perkantoran adalah A. JIMP, B. SmartDAV, C. WPS Office, D. CorelDRAW, E. VLC Media Player. Maka jawaban yang benar adalah C ya, WPS Office jawabannya. Di bawah ini contoh software multimedia untuk mengedit informasi berupa grafik 3D dan animasi adalah A. CorelDRAW, B. Paint, C. Media Player Classic, D. Microsoft Picture Manager, dan E. Blender. Maka jawaban yang benar adalah E ya, Blender jawabannya. Sistem operasi atau bahasa Inggrisnya Operating System disingkat OS adalah perangkat lunak sistem yang mengatur ya sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai juri atau daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka. Nah, di bawah ini yang bukan contoh sistem operasi adalah A. iOS, B. Microsoft Office, C. Linux, D. Android, E. Mac OS X. Jawaban yang benar adalah B. Microsoft Office jawabannya. Perangkat lunak dibuat dengan bahasa pemrograman, selanjutnya dikompilasi dengan aplikasi compiler sehingga menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware. Agar perangkat lunak dapat dipasang dan dijalankan, diperlukan A. Perangkat tambahan, B. Sistem operasi, C. Perangkat masukan, D. Perangkat keras, E. Perangkat penyimpanan. Maka jawaban yang benar adalah B ya, sistem operasi jawaban. Perangkat keras adalah semua bagian fisik komputer. Agar perangkat keras komputer dapat berfungsi, diperlukan A. Perangkat tambahan, B. Perangkat masukan, C. Perangkat keluaran, D. Perangkat penyimpanan, E. Perangkat lunak. Maka jawaban yang benar adalah E. Perangkat lunak jawabannya.
Tampilan pada Microsoft Excel terdiri dari kolom dan baris yang jumlahnya sangat banyak. Untuk menuju baris terakhir pada Microsoft Excel, kita hanya perlu menekan tombol A Ctrl+C, B Ctrl+Shift, C Ctrl+Down, D Ctrl+Home, E Ctrl+Up. Maka jawaban yang benar adalah C Ctrl+Down jawabannya. Drive C atau drive C sebagai lokasi instalasi sistem operasi OS secara default. Drive C tidak digunakan sebagai tempat penyimpanan data. Jika drive C sampai penuh dan berwarna merah, maka efek apa yang ditimbulkan? A. Membuka file akan lebih berat atau lama. B. Drive C akan terkena virus. C. Koneksi internet akan sedikit lama. D. Komputer akan mati total. E. Lebih mudah scan virus. Maka jawaban yang benar adalah A ya, membuka file akan lebih berat atau lama. Aplikasi bahasa pemrograman adalah bahasa yang dapat diterjemahkan menjadi kumpulan perintah-perintah dasar yang dapat dimengerti oleh mesin komputer. Disebut bahasa karena memiliki kosakata dan tata bahasa yang harus ditaati oleh pemakainya. Nah, di bawah ini contoh aplikasi untuk bahasa pemrograman adalah A. Paint, B. TeamViewer, C. CC Cleaner, D. Notepad, E. Vegas Pro. Maka jawaban yang benar adalah D ya, Notepad++ jawabannya. Program utility merupakan perangkat lunak komputer yang didesain untuk membantu proses analisis konfigurasi, otomasi, dan membantu pengolahan sebuah komputer. Nah, di bawah ini contoh aplikasi utility adalah A. CorelDRAW, B. Snipping Tool, C. Paint, D. SmartUp, dan E. Adobe Illustrator. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu SmartUp ya jawabannya. Software multimedia merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah berbagai media informasi seperti teks, gambar, video, audio, dan lain-lainnya. Banyak software yang hanya dapat melihat saja hingga dapat digunakan untuk membuat dan mengedit. Di bawah ini contoh software multimedia untuk menerima informasi berupa audio dan video adalah A. Paint, B. CorelDRAW, C. Chrome, D. VLC Media Player, E. Notepad++. Maka jawaban yang benar adalah D ya, itu VLC Media Player. Di bawah ini contoh software multimedia untuk mengedit informasi berupa audio dan video adalah A. Winamp, B. Filmora, C. CorelDRAW, D. Notepad++, E. VPS Office. Maka jawaban yang benar adalah B. Filmora jawabannya. Di bawah ini contoh software multimedia untuk mengedit informasi berupa teks dan gambar adalah A. Notepad++, B. SmartUp, C. CC Cleaner, D. CorelDRAW, E. VLC Media Player.
Maka jawaban yang benar adalah D ya, Corel Draw jawabannya. Yang merupakan rumus untuk menjumlahkan beberapa data dalam Microsoft Excel adalah A max, B sum, C if, D min, E count. Jawaban yang benar adalah B sum jawabannya. Kumpulan dari sel yang terdiri dari baris dan kolom tempat memasukkan angka pada Microsoft Excel dinamakan A. Menu Insert, B. Spreadsheet, C. Toolbar, D. Menu Layout, dan E. Cell. Maka jawaban yang benar adalah B ya, Spreadsheet. Seorang siswa ditugaskan membuat makalah tentang perkembangan internet dari zaman ke zaman. Kemudian siswa tersebut diminta menyampaikan isi makalahnya di depan kelas. Siswa tersebut ingin tampil yang menarik, mudah dimengerti, bisa menampilkan gambar dan animasi. Maka aplikasi yang paling tepat untuk digunakan adalah A. Microsoft Word, B. Microsoft Database, C. Microsoft Excel, D. Microsoft PowerPoint, E. Microsoft Outlook. Maka jawaban yang benar adalah D. Microsoft PowerPoint. Seorang guru sedang mendata nilai ulangan siswa dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk mengetahui nilai terbesar yang diperoleh siswa, maka dapat digunakan rumus A min, B max, C if, D sum, E average. Jawaban yang benar adalah B ya, max jawabannya. Lembar kerja dalam Microsoft PowerPoint disebut dengan A. Tab, B. Slide, C. Word, D. Spreadsheet, E. Worksheet. Maka jawaban yang benar adalah B. Slide jawabannya. Ekstensi nama file yang dihasilkan oleh Microsoft Word 2010 yang benar adalah A.doc, B.xls, C.xlss, D.docx, E.docx. Jawaban yang benar adalah D. Ini dia, .docx. Microsoft Word mempunyai fitur pengejaan yang berfungsi untuk mengecek typo atau kesalahan pengetikan yang disebut dengan A. Layout, B. Spell Checker, C. Insert, D. Toolbar, E. View. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu Spell Checker. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.